Halo semua, perkenalkan nama saya Jenny Oktashalwik dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 18. Jadi di video ini saya akan mendemonstrasikan keselamatan kerja di laboratorium dan beberapa hal serta tata tertib lain yang perlu ditaati apabila kita akan bekerja di dalam laboratorium. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki laboratorium, pastikan Anda sudah menggunakan jas lab. Mengapa kita diwajibkan memakai jas lab? Karena di lab banyak sekali bahan kimia yang mungkin berbahaya jika langsung terkena kulit. Oleh karena itu, jas lab berfungsi untuk melindungi selama berkegiatan di laboratorium. Jangan lupa untuk mengancing jas lab dari atas hingga bawah dan mengenakannya dengan rapi. Yang kedua adalah menggunakan sepatu tertutup. Sepatu tertutup berfungsi untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang ketiga adalah menggunakan kacamata atau kacamata khusus. Untuk orang yang sudah berkacamata, tidak perlu menggunakan kacamata khusus lagi. Mengapa perlu menggunakan kacamata? Hal ini bertujuan untuk menghindari percikan dari bahan kimia atau panas yang membahayakan mata. Yang keempat adalah menggunakan masker. Kita perlu menggunakan masker agar terhindar dari gas yang dapat membahayakan tubuh apabila kita sedang melakukan praktikum dengan menggunakan gas-gas berbahaya. Yang kelima adalah melepas perhiasan. Melepas perhiasan bertujuan agar logam yang terdapat di perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keenam adalah menggunakan sarung tangan. Kita perlu menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari bahan kimia yang dapat membahayakan kulit. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa hal dan tata tertib lain yang harus ditaati dan dilaksanakan ketika kita akan bekerja di laboratorium. Yang pertama, kita dilarang makan ataupun minum di dalam laboratorium. Mengapa hal ini dilarang? Dikhawatirkan apabila kita makan ataupun minum di dalam laboratorium, makanan ataupun minuman yang kita konsumsi di dalam laboratorium akan mengkontaminasi ataupun terkontaminasi oleh zat-zat ataupun bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium tersebut. Yang kedua adalah meja kerja kita harus selalu rapi. Mengapa harus selalu rapi? Karena apabila meja kerja kita berantakan dan banyak barang berserakan, akan mengganggu proses kerja kita dan juga apabila tersenggol akan menyebabkan kecelakaan dan berakibat fatal apabila terkena zat-zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga adalah menggunakan alat-alat bantu seperti pipet tetes, sendok plastik, pinset, atau pipa kaca untuk mengambil zat-zat atau bahan. Yang keempat adalah jangan mencium zat kimia secara langsung. Apabila kita perlu mencium zat kimia, hal yang dapat dilakukan adalah mengibas-ngibaskan tangan dari mulut tabung ke arah hidung kita. Yang kelima adalah apabila kita akan memanaskan tabung reaksi yang berisi zat kimia, kita perlu menjauhkan wajah dan badan kita dari mulut tabung. Mengapa hal ini dilakukan? Karena apabila zat kimia yang dipanaskan terciprat keluar, wajah dan tubuh kita tetap aman. Yang keenam adalah apabila terjadi kebakaran dalam laboratorium, segera padamkan api dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap basah. Jangan disiram menggunakan air. Yang ketujuh adalah apabila kita sudah selesai melakukan praktikum, kita harus mencuci atau membersihkan alat-alat laboratorium yang kita gunakan, dikeringkan lalu dikembalikan ke tempat semula, dan jangan lupa untuk membereskan meja kerja yang sudah dipakai. Yang kedelapan adalah mematuhi semua instruksi, baik yang tertulis maupun lisan. Yang kesembilan, melaporkan segala bentuk kejadian yang terjadi di laboratorium kepada asisten laboratorium dan kepada guru pembimbing praktikum. Yang terakhir, setelah kita membereskan semua alat-alat kita,
kita harus membuang sampah ke tempat yang sesuai dan juga mencuci tangan kita dengan sabun. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa simbol keselamatan yang biasa kita temui di laboratorium. Yang pertama adalah mudah terbakar. Biasanya, zat yang mudah terbakar ini berwujud cairan, dan zat ini harus berada dalam wadah yang aman dan tidak mudah terkontaminasi dengan panas atau api. Yang kedua adalah mudah meledak. Simbol kimia ini diartikan sebagai zat kimia yang dapat memicu ledakan. Ledakan yang dihasilkan mungkin bisa disebabkan oleh banyak sebab, misalnya guncangan, suhu, benturan, percikan api, atau sebab lain seperti reaksi kimia. Yang ketiga adalah beracun. Zat kimia beracun akan menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan manusia jika terhirup, tertelan, atau diserap oleh kulit. Yang keempat adalah korosif. Zat yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup biologis. Namun tidak menutup kemungkinan sifat korosif juga bisa merusak benda-benda mati. Yang kelima adalah iritasi. Zat-zat dengan simbol di atas dapat menyebabkan iritasi melalui selaput lendir dan kulit. Sekian video demonstrasi keselamatan kerja di laboratorium serta beberapa contoh simbol keselamatan kerja di laboratorium yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.